Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Marcus Rashford sudah resmi ke Aston Villa. Sudah ada update secara resmi, secara official. Dan uh, ya di video kali ini gue ingin membahas ya terkait dengan situasi Marcus Rashford tersebut. Bagaimana pemain ini merupakan pemain yang menurut gue yang unik. Tentu saja dengan apa yang terjadi, ini merupakan uh, hal yang apa ya? Ya banyak hal yang bisa dinilai. Tapi bagaimana perjalanan dari Marcus Rashford sendiri di Manchester United ini juga uh, bukan hal yang jelek begitu ya. Karena Manchester United dengan Marcus Rashford musim ini tidak tidak berjalan dengan bagus. Tapi ya kalau kita berbicara terkait dengan hal negatif saja, ya kita nggak akan kemana-mana menurut gue ya dalam menilai atau mengapresiasi pemain, terutama pemain yang pernah di Manchester United. Marcus Rashford sendiri 20 tahun dia berada di klub ini ya. Luar biasa dari situasi dia masih anak-anak, dia merupakan pemain asli Manchester, pemain asli dari Manchester United. 20 tahun, 426 penampilan, 138 gol, 63 assist. Ada 2 trofi FA yang dipersembahkan oleh Marcus Rashford, 2 Carabao, dan 1 trofi Europa League. Dan itu di luar ada 2 runner up FA ya. Lalu juga ada sekali runner up Europa League. Pencapaian yang menurut gua cukup oke ya, melihat perjalanan Manchester United setelah Sir Alex Ferguson yang memang dinamikanya ataupun konsistensinya ini berbeda dengan ketika masih ada Sir Alex. Ya, gua tahu bahwa rumusnya ya, statementnya adalah tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Tapi bukan di situ poin gue kali ini ya. Gue tidak ingin membahas ya Bang Beckham saja tetap dikeluar Ronaldo. Enggak, itu menurut gue perbincangan gue berbeda dari hal tersebut ya. Gue tidak ingin membawa ke arah situ karena itu sudah tahu ya. Semuanya sudah tahu tentang hal tidak ada pemain lebih besar daripada klub. Tapi juga bagaimana situasi klub Manchester United saat ini terkait dengan Marcus Rashford. Gue menilai ada hal yang lebih krusial dibandingkan membahas tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub, enggak, bukan hal itu yang ingin gue bahas kali ini, tapi lebih ke begini. Pemain muda akademi masuk ke tim utama di Manchester United ini akan selalu terjadi. Ini akan selalu terjadi. Rashford menurut gue ya melihat dirinya adalah mungkin sebagai one man one club. Mungkin dia tidak terbayang akan harus mengambil keputusan pergi dari Manchester United. Pertanyaannya, ada apa? Kenapa bisa? Marcus Rashford ya, ini bukan gua yang berbicara, tapi banyak pundit, banyak media, banyak pengamat melihat memang dia memiliki potensi yang besar. Bukan gua ya, karena ada beberapa komentar mengatakan, "Bang, kalau potensi yang besar kenapa Kak?" Yes. Tapi gue mengutip dari beberapa yang dikatakan oleh yang halal yang lain. Karena kalau gue doang, gue cuma ringan amatiran. Tapi banyak sekali pendapat-pendapat yang lain mengatakan bahwa Rashford ini merupakan talenta yang besar sebenarnya. Tapi kenapa kok bisa seperti ini? Ruben Amorim mengatakan etos kerja, kurang lebih seperti itu ya, di lapangan latihan. Bagaimana sikap, perilaku, ini kan hal-hal di luar teknis menurut gue. Tapi ternyata ada pengaruh. Nah, kenapa kok bisa hal ini terjadi? Kenapa gue ingin agak sedikit membahas hal ini? Karena itu tadi gue katakan, pemain muda ini akan terus datang ke tim utama Manchester United. Baik itu pemain akademi yang memang asli dari Manchester, artinya dari anak-anak dia sudah di Manchester United, ataupun juga pemain muda yang ditransfer di tim akademi Manchester United. Kalau gue melihat ya karir dari Marcus Rashford, ada satu hal sih yang mungkin ini menjadi poin krusial, yaitu Rashford tidak pernah mendapatkan support yang paripurna menurut gue. Terutama ketika dia ini berkembang sebagai pemain profesional di usia muda.
Saat ini Rashford itu berusia dia belum memasuki 30 tahun ya, di mana pemain banyak mulai agak menurun. Dia masih 27 tahun. Usia yang seharusnya ini justru menuju puncak. Tapi apa yang terjadi di Manchester United ini kan justru sebaliknya, dia mengalami penurunan. Dan balik lagi tadi apa yang gue katakan terkait dengan support. Gue melihat ketika pertama kali Rashford masuk ke tim utama dari Manchester United, Louis van Gaal itu yang memberinya kesempatan. Dia mencetak gol sensasional menurut gue menghadapi Arsenal pada saat itu, bermain bagus. Dan setelahnya memang dia semakin berkembang di Manchester United. Tapi sebagai pemain muda, di mana dia butuh bimbingan, dia butuh support, dia butuh protection juga ya, perlindungan. Dan yang terbesar tentu saja dari sang manajer kaitannya dengan sepak bola, Louis van Gaal sendiri tidak bertahan lama di Manchester United, hanya sekitar 2 tahun ya. Sebelum akhirnya Jose Mourinho datang ke Manchester United. Pada saat itu ada situasi naik turun ya dengan Jose Mourinho, menurut gue hubungannya dengan Rashford. Tapi Rashford tetap bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Di sisi permainan gue masih ingat bagaimana Rashford yang tidak cukup sering mendapatkan tempat ya di satu periode. Tapi ketika dia tampil menghadapi Liverpool, dia tampil luar biasa, fantastis, mencetak gol juga ya. Pun bersama dengan Jose Mourinho, dia bisa meraih gelar trofi Europa League, trofi di Eropa. Salah satu yang mungkin menjadi semacam kayak lompatan dari karir Marcus Rashford ya, karena di usia yang masih muda dia sudah bisa mengangkat trofi Eropa. Bahkan dia pun juga mencetak gol di Eropa. Tapi setelahnya memang ada penurunan penampilan bersama dengan Manchester United. Dan periode dengan Jose Mourinho pun juga tidak berlangsung lama. Dan bagaimana kekacauan yang ada di dressing room ya kan, ini harus dilalui oleh Rashford di usia yang masih muda. Dan dia sudah dilihat sebagai salah satu icon di Manchester United ya, dengan talenta yang ada, dengan permainan, dan dengan background juga. Lalu memasuki periode dengan Ole Gunnar Solskjaer. Ini periode baru. Rashford kembali mendapatkan kepercayaan di sana. Dia pun bisa membuktikan dengan mencetak gol yang juga cukup banyak ya dari sisi kontribusi gol. Lalu juga dari permainan pun seperti itu. Salah satu yang ikonik menurut gue juga bagaimana Manchester United mampu menyingkirkan Paris Saint-Germain ya kan. Lalu ada penurunan, dan menurut gue penurunan pada saat itu banyak juga dipicu oleh keadaan fisik dari Rashford, dimana dia sempat mengalami cedera ya kan, dengan periode yang panjang. Lalu balik lagi juga periode dengan Ole Gunnar Solskjaer. Ini kan bukan periode yang panjang, hanya sekitar 2 musim lebih sedikit, lalu dia berakhir. Support yang berbeda lagi yang dibutuhkan, ataupun dia harus beradaptasi lagi ya, Rashford dengan keadaan yang baru. Masuk Erik ten Hag. Di musim pertama Erik ten Hag luar biasa Marcus Rashford. Di musim sebelumnya bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer ya, dia hanya mencetak 5 gol sepanjang karirnya di periode tersebut di semua ajang. Tapi di musim pertama Erik ten Hag fantastis. Rashford mencetak 30 gol di semua ajang. Ini hal yang menurut gue luar biasa. Kalau ada mungkin yang melihat ini merupakan hal yang biasa-biasa saja, ya gue berbeda. Gue melihat seorang pemain di Manchester United dengan segala keadaannya bisa menciptakan gol 31 musim, itu merupakan raihan yang fantastis, fenomenal bahkan. Tapi ada penurunan setelahnya yang juga cukup drastis musim lalu. Bagaimana Rashford dari 30 gol satu musim hanya mencetak 8 gol. Ada hal yang drastis sekali, dan menurut gue sering sekali ya, hal-hal drastis ini ada triggernya, ada pemicunya. Ada apa dengan Rashford? Dan menurut gue hal tersebut dipengaruhi banyak oleh psikis, mental. Dia tidak happy. Dan kalau ditarik tadi ya, dari yang gue katakan, nampaknya faktor berupa support, bimbingan yang tepat, yang pas. Yes, bisa jadi periode terlalu pendek 2 musim, atau
dia tidak atau belum menemukan sosok yang bisa membuat dia ini secara konsisten happy bermain di atas lapangan. Gue tidak hanya melihat terkait dengan manajer, tapi juga bagaimana manajemen Manchester United ya. Di mana musim ini manajemen masih belum rapi, musim lalu dan musim-musim sebelumnya di tangan Glazer menurut gue manajemen Manchester United ya katakanlah tidak oke dari sisi football operation, dan ini sangat berpengaruh. Dan menurut gue ini merupakan salah satu pelajaran yang besar karena saat ini Manchester United banyak mendatangkan pemain muda. Lalu pintu dari akademi pun juga akan selalu terus terbuka untuk pemain-pemain muda datang ke tim utama. Bahwa memberi kesempatan pemain muda di Manchester United itu juga merupakan tantangan yang besar. Tantangan yang besar. Perhatiannya harus detail menurut gue. Situasi-situasi indisipliner dari Marcus Rashford menurut gue ini ada kaitannya juga dengan itu tadi ya. Bagaimana fundamental yang tidak kokoh sebagai pemain sepak bola profesional di Manchester United dan beban-beban yang harus ditanggung oleh Marcus Rashford. Nampaknya dia tidak bisa untuk menghandle hal tersebut secara sendirian. Dia harus itu tadi ada support, ada protection. Dan ketika dia dapatkan itu dan ketika dia bisa happy 30 gol satu musim. Bahkan di musim 2019, 2020, 2020, 2021 dia bisa mencetak 22 gol dan 21 gol satu musim. Pencapaian yang fantastis. Nah sekarang dengan keadaan dia pindah ke Aston Villa, ini bukan hal yang ideal menurut gue. Rashford butuh awal yang baru, awal yang segar, fresh start ya. Dan menurut gue idealnya itu di luar Inggris. Tapi gue melihat juga ada kinerja yang tidak maksimal dari kubu Rashford, dari agennya. Bagaimana situasi kolaps dengan AC Milan, bagaimana pembicaraan dengan Borussia Dortmund yang buntu, lalu juga situasi dengan Barcelona yang dianggap ini mungkin situasi yang paling ideal, tapi ada situasi yang tidak memungkinkan untuk Barcelona, tapi nampaknya pihak dari Rashford terus menunggu. Dan segalanya berubah dengan cepat ketika Aston Villa menjual Duran ya. Lalu mereka membutuhkan penambahan baru dan lain-lain. Unai Emery ternyata melihat Rashford merupakan sosok yang dia inginkan. Lalu segalanya berubah dengan cepat. Ini bukan situasi yang ideal, tapi situasi bahwa Rashford harus cabut dari Manchester United menurut gue tuh merupakan sebuah keharusan juga. Jadi ini bukan situasi yang paling ideal, tapi situasi yang baik sih. Bagi semua pihak, bagi Manchester United, bagi Rashford pun juga demikian. Dan yang terakhir sebelum gue akhiri video ini, dengan segala kontribusi, dengan segala memori ya, gue berharap Rashford sukses di Aston Villa. Gue berharap dia bisa happy di Aston Villa. Apakah ada peluang misalnya Rashford tampil bagus di Aston Villa, lalu ini akan menjadi semacam kayak dalam tanda kutip ejekan ya untuk Manchester United? Ya gue tidak melihat seperti itu sih. Gue melihat memang Aston Villa klub yang lebih rapi saat ini. Mereka berada di papan atas ya, paling tidak dari sisi beberapa musim terakhir dan juga musim ini berada di atas Manchester United. Mereka berlaga di Champions League, mereka bahkan bisa lolos dengan bagus ya. Artinya memang keadaan klub ini lebih baik dari Manchester United. Dan ketika memang nanti Rashford bisa merasa nyaman dan dia bisa merasa happy di Birmingham ya, di Villa Park, di Aston Villa, ya gue tidak heran kalau dia ternyata bisa tampil lebih baik dibandingkan dengan periode musim ini di Manchester United. Tapi bukan berarti bahwa Manchester United itu berarti salah memutuskan untuk melepas Rashford. Tidak, sekali lagi gue menilai melepas Rashford adalah sebuah hal yang harus dilakukan oleh Manchester United dan juga oleh Rashford. Tapi Manchester United harus mengambil pelajaran menurut gue dari kejadian ini, seperti gue katakan tadi di awal. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan Marcus Rashford. Luar biasa, Rashford ini merupakan sosok yang populer juga ya di fans Manchester United, langsung di Manchester, di Old Trafford. Bagaimana dia dibuatkan chance ya, dan chance-nya pun sangat sering dinyanyikan. Gua tahu mungkin ada pendapat berbeda di sosial media dan lain-lain ya, fans dimanapun, tapi yang gue rasakan, fans asli Manchester United itu melihat
kalau ada pemain, kalau ada pelatih, manajer yang berasal dari mereka sendiri seperti kayak Ole Gunnar Solskjaer misalnya, artinya berasal dari klub, pun juga seperti kayak Marcus Rashford ataupun Kobe Mainoo, ada poin plus yang mereka lihat, dan gua pun juga merasakan hal yang sama. Tapi nampaknya segala perjalanan memang ada akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.